Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, senang kembali hari ini saya bisa menyapa Anda. Firman yang akan saya bagikan di hari ini adalah Yusuf dan pergumulannya. Saudara, Alkitab rupanya banyak mencatat akan kisah tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar seorang tokoh perjanjian lama yang bernama Yusuf. Kita tahu bagaimana Yusuf dibesarkan di tengah keluarga yang sebenarnya mereka baik-baik saja. Tetapi karena Yakub kemudian lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain, maka timbullah iri hati dan kakak-kakaknya kemudian menjualnya ke Mesir dan Yusuf menjadi budak di negara asing. Saudara, kita tahu bagaimana Yusuf ketika dia berhasil dan dia dipercaya oleh Potifar tuannya, maka istri Potifar kemudian memfitnah dengan tuduhan yang palsu. Kemudian Yusuf harus masuk penjara. Inilah kisah Yusuf, bagaimana dia menghadapi berbagai macam tekanan, pergumulan. Ia dibenci kakak-kakaknya, ia difitnah dan masuk penjara. Tapi tidak ada yang pernah tahu, ketika Yusuf belajar sabar, tabah menghadapi cobaan, pergumulan yang ia hadapi, maka singkat cerita Yusuf kemudian bisa keluar dari penjara karena juru minuman mengingatnya. Dan kemudian dia diminta untuk mengartikan mimpi Firaun. Dan kemudian Yusuf diangkat menjadi tangan kedua atau penguasa di bawah Raja Firaun, dan ia menjadi orang ternama, menduduki posisi yang luar biasa. Dan kita lihat di dalam Kejadian pasal 45 ayat 7 dan 8, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa. Yusuf adalah orang yang selalu menempatkan pribadi Allah. Ada Tuhan yang telah mengatur segala sesuatu. Dan ini yang luar biasa. Yusuf selalu meyakini di balik semua masalah pasti ada rencana Tuhan. Mari di hari ini jika Anda mengalami pergumulan, percayalah Tuhan pasti punya rencana di balik apa yang kau hadapi. Mari jangan putus asa, jangan menyerah, bertahanlah di tengah pergumulanmu. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia pasti punya rencana yang baik atas rumah tanggamu, atas bisnismu, atas pelayananmu. Percayalah, Tuhan pasti punya rencana yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.